Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan sejenak pagi ini yang akan mewarnai perjalanan hidup iman kita sepanjang hari ini. Sapaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang." Menjadi hamba bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, kalau mendengarkan kata hamba, maka tentu yang ada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang hina dan rendah. Sesuatu yang mungkin saja kita tidak ingin menjadi bagian di dalamnya. Sebab sebagai manusia seringkali kita punya keinginan untuk menjadi tuan bagi sesama. Hal ini sering nampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadang-kadang kita lebih suka memerintah sesama, ada keinginan untuk berkuasa terhadap orang lain, mengatur kehidupan orang lain, memandang rendah kehidupan orang lain. Entah dia bawahan di kantor atau teman sekerja, bahkan juga bisa saja saudara sendiri. Perilaku ini adalah perilaku seorang tuan kepada hambanya, agar mereka boleh menuruti kehendak tuannya. Bapak saudara, sikap seperti ini yang menguasai, yang memerintah, yang memandang rendah orang, tentu bertolak belakang dengan karakteristik kehidupan orang Kristen, sebagaimana kesaksian firman Tuhan hari ini, bahwa di mana setiap orang diminta untuk menjadi hamba bagi sesamanya. Seperti teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus ketika ia melayani jemaat. Pada prinsipnya dia sebenarnya orang bebas yang tidak terikat dengan status seperti yang lazim pada zaman itu, status hamba atau budak. Tetapi ia tidak segan-segan melakukan hal yang sangat rendah dalam pandangan orang lain dengan menjadi hamba bagi orang lain. Menjadi hamba berarti merendahkan dirinya untuk melayani kepentingan orang lain. Bahkan ia rela menyangkal diri demi kepentingan orang lain, agar mereka dapat dimenangkan bagi Allah. Jadi maksud Paulus adalah dia sebenarnya punya hal yang dapat dibanggakan, bebas dalam banyak hal, tidak terikat oleh siapapun. Tetapi ternyata dia lebih memilih menghambakan diri, merendahkan diri, menyangkal dirinya. Tujuannya apa? Supaya orang lain dapat dimenangkan bagi Allah. Artinya bahwa dengan sikap merendahkan diri dan menghambakan diri melayani orang, bahkan yang lebih rendah kedudukannya sekalipun, tujuannya supaya orang lain dapat mengerti, memahami, bahkan menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Hal ini pernah Yesus teladankan bagi murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 13. Ketika ia rela merendahkan dirinya, melakukan pekerjaan yang dianggap hina dengan membasuh kaki murid-muridnya. Sehingga Yesus memberikan teladan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar. Bahwa ketika aku adalah guru dan Tuhan, mau melakukan pekerjaan yang rendah menurut kamu, kamu pun juga harus saling melayani seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sikap Injil ini jelas, merupakan cara yang terbaik dan patut kita teladani dalam memenangkan hati begitu banyak orang untuk Allah. Bahwa memenangkan hati, memenangkan orang bagi Allah tidak hanya sebatas kata-kata dari atas mimbar, ucapan, bahkan melalui khotbah dari mimbar, khotbah dari rumah tangga. Tetapi kadang-kadang diperlu kita turun tangan, turun langsung, melihat dan merasakan secara langsung kondisi dan keberadaan jemaat, berjumpa secara pribadi dengan segenap jemaat, mendekatkan diri dengan mereka,
melihat dan mengalami apa yang mereka alami. Kalau ini kita jalani Bapak Ibu jemaat Tuhan, secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta penatua dan diaken, maka tentu ini hal yang sangat luar biasa bagi pekerjaan dan pelayanan melalui persekutuan jemaat. Karena itu Bapak Ibu, melalui firman pagi ini kita menerima teladan iman yang luar biasa sebagai keluarga, sebagai pribadi. Bagaimana kita belajar menghambakan diri. Belajar menghambakan diri bukan berarti karena kita adalah budak atau hamba, tetapi mau melakukan yang terbaik kepada semua keluarga, semua orang, demi mereka menerima dan memahami kebaikan Allah dalam diri kita. Bapak Ibu, melalui sapaan firman ini, belajarlah menjadi hamba. Sebab orang yang terbesar adalah orang yang membuat orang lain menjadi besar. Orang yang kaya adalah orang yang membuat orang lain menjadi kaya. Selamat menjalani aktivitas hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Meteraikan firman-Mu Bapa bagi kami, pribadi maupun dalam keluarga, dalam persekutuan. Bagaimana kami harus belajar menghamba, bagaimana kami harus belajar merendahkan diri untuk dapat memenangkan jiwa bagi Allah. Bahwa dalam aktivitas hidup kami sehari-hari, mulai dari rumah, di kantor, di tempat-tempat kerja kami, cenderung dalam hati kami menekan, memerintah, dan menganggap diri lebih utama, lebih besar dari orang lain. Tapi melalui sikap keteladanan hamba-Mu Paulus, yang menyangkal dirinya, merendahkan dirinya, menghamba demi memenangkan begitu banyak orang bagi Allah. Ajar kami Bapa untuk berproses menjadi seorang hamba-hamba yang setia. Berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini. Tentu mereka akan merencanakan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, mulai dari rumah, dalam aktivitas mereka di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di tempat-tempat kerja di mana Tuhan memanggil jemaat. Perlengkapi dengan kuasa dan hikmat. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang menekuni dunia-dunia usaha. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan hikmat untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan usaha yang mereka geluti, berhasil dari semuanya. Berkat-Mu hadir dalam hidup rumah tangga. Jemaat-Mu yang terus kami topang dalam doa, oleh karena gangguan penyakit, oleh karena faktor usia. Tuhan sayangi jemaat dalam kondisi dan keadaan yang terbatas oleh karena faktor penyakit. Kuatkan, teguhkan iman mereka, sehingga mereka pun juga dapat merasakan dan mengalami sukacita dan kebaikan dari Tuhan melalui kehadiran orang-orang di sekitarnya, melalui sentuhan kasih pelayanan jemaat-Mu sehari-hari. Berkati jemaat-Mu dalam hidup rumah tangga, cukupkan kebutuhan hidup mereka, hindarkan dari segala mara bahaya, sehingga sepanjang hari dilalui dengan baik, berkecukupan dalam segala keadaan di tengah hidup yang mereka lalui. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.